harga bahan untuk mengantisipasi harga bahan yang naik turun. Ya, biasanya kan mau lebaran, tahun baru, mau puasa itu kan harga naik turun, apalagi harga cabai kan ya di pasar. Tetapi kualitas produk kita tetap terjaga. Stok katakan 10 kilo. Tapi dalam perjalanannya kita nggak sebentar, 10 kilo ini apa dulu? Apapun, misalkan yang mau di stok apa sambal katakan yang diberikan kan, atau cabai kita stok misalkan 10 kilo. Dalam waktu kurun. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelum kalian nonton full video ini, jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillah masih bersama Diki dan juga Bu Afi. Tak lupa kita ucapkan juga terima kasih buat Mas Anto dari Rantau Food ya, yang rutin bikin kita poster. Bu Lia juga, dan nanti juga ada Bu Redia yang akan titipan promo juga untuk kegiatan Apkulindo di lunarnya akademinya beliau. Dan alhamdulillah bro sudah ada nomor ada telepon yang sudah masuk juga. Oke, sebelumnya dijawab dulu pertanyaan saya tadi. Siap. Yang membedakan ini apa ya kan, karena ada dua kemasan warna hijau dengan nano foto produknya. Nah kalau ini bagus nih ya. Ini bagus, kalau ini apa ya, blank buat saya ya, saya gemes soalnya kalau melihat yang kira-kira kurang pas. Saya ngomong apa adanya ya, masih bisa dimaksimalkan artinya begitu. Oh ya, satu lagi bahwa Bu Afi ini juga punya loh ayam perayaman. Nah, apa sih namanya Bu Afi? Sampaikan, coba. Namanya ayam kremes bau kencur. Ayam kremes bau kencur? Bukan. Bau kencur. Bau kencur, jadi kita seperti aliran Solo. Ayam kremes, aliran Solo dengan selimut crispy-nya, selimut kremesnya. Dari Laos gitu kah? Bukan, kremes, tepung kremes yang kremes. Seperti The Legend kayak Suharti dan Bebek. Kayak disebut ya brandnya. Ya, dia selimutin itu ya. Iya betul. Oke, saya kalau ngomongin dua merek tadi sebenarnya ya, saya orang lapangan ya, suka gemes loh, karena dia mengedepankan sisi orang-orang yang makan itu adalah untuk nostalgia. Yang dulu waktu kecil pernah diajak orang tuanya, terus sekarang kembali lagi makan di situ untuk nostalgia gitu loh. Sayang kalau tidak, menurut saya ini ya, tidak memaksimalkan era anak muda zaman sekarang kalau tidak mau melebur. Takutnya ditinggalkan, takutnya orang pada kabur, dan kabur ini bukan karena tidak enak makanannya, karena tidak tahu ya, jadi harus update dan fleksibel menurut saya. Karena banyak juga yang menu-menu kekonoan ya, kita sebut orang kuliner, misalkan ada gudeg di Jogja itu sampai sekarang tetap legend, dan dia tetap buka dengan tempat yang kekinian, terus tempat-tempat strategis, terus dia juga digital marketingnya juga main gitu kan. Sesuatu bahkan di Sarinah pun juga ada outletnya gitu kan, dan terus ada festival jajanan juga, beliau juga sering diundang gitu kan. Nah itu penting dibanding dengan yang dua merek tadi. Menurut saya ini penting ya, jadi bisnis itu harus update dan terus inovasi dan kreatif. Oke, silakan tadi pembedanya apa? Kalau yang ini, yang nasi ayam tapol yang apa tuh pakai lunchbox ini ya, ini Mas Mono, jadi dia komplit. Dia berbentuknya restoran. Ya, bentuk restoran itu ada bebek macam-macam dan unggas lah ya kata Mas Mono. Ada ikan gitu ya, ada sayur asem, cabenya pun, sambalnya itu pun ada beberapa varian. Kalau di yang fried chicken itu dia hanya fried chicken sama ayam original. Ayamnya original sama yang tepung aja. Terus sambalnya sambal bakar sama sambal matang penyet itu aja dua. Terus memang dia saus-sausan, saus barbecue, ada saus cheese kayak gitu. Lebih ke konoan kata Mas Mono tadi ya. Gitu. Jadi ada crispy bakar kayak gitu Mas Mono. Iya, jadi nanti kalau mau tanya lebih detail tuh Pak Presiden kita, Pak BD, yang tahu semua itu tentang fried chickenan itu. Gimana rasa yang benar-benar bisa dibikin ngangenin gitu kan. Beliau dulu punya Quick Chicken ya, sudah IPO, dan alhamdulillah kita banyak belajar, banyak ilmu dari beliau. Pak BD, Pak Presiden kita di Apkulindo, mudah-mudahan panjang umur dan amin. Oke. Baik, sekali lagi buat sahabat Rasa FM bisa tanya-tanya ke nomor WhatsApp di 0817 195 955. Ada satu sahabat Rasa FM yang sudah ngasih pertanyaan. Assalamualaikum, dari Diva di Cibubur. Bagaimana caranya mempertimbangkan harga bahan untuk mengantisipasi harga bahan yang naik turun? Ya, biasanya kan mau lebaran, tahun baru, mau puasa itu kan harga naik turun, apalagi harga cabai kan ya di pasar. Tetapi kualitas produk kita tetap terjaga ya. Terima kasih dari Diva di Jati Sampurna.
Diva. Yes. Oke, Mbak Diva ini setiap orang beda-beda. Tapi kalau di aku itu kita stok waktu harga murah. Oke. Kita stok waktu harga murah, ketika mahal walaupun nggak sempat stok, misalkan kita stok katakan 10 kilo, tapi dalam perjalanannya kita nggak Sebentar, punya- 10 kilo ini apa dulu? apapun, misalkan yang mau di stok apa sambal katakan yang Oke. ikan kan, atau cabai kita stok misalkan 10 kilo dalam waktu kurun 3 bulan katakan ya, 3 bulan ternyata dalam 3 bulan ini udah habis, kita harus beli. Nah itu pas saat di bulan keempat kita nggak ngurangi kualitasnya tapi kuantitasnya kita kurangin. Masih berupa cabai utuh kah atau sudah digiling gitu? Yang mana simpenan? Kalau yang simpenan itu kita masih udah dibuat cabai sambal, Gitu maksudnya. udah dibuat sambal. Jadi udah ada jadi ya? Udah jadi. Oke. Kalau di saya gitu, cuman akhir-akhir ini saya dapat ilmu juga dari anggota Apulindo kalau memang sambal itu, sambal fresh itu bisa disimpan di dalam freezer dengan cara-cara tertentu itu sampai umur 3 sampai 6 bulan. Itu nggak berubah rasanya. Dapat dari Apulindo juga saya kemarin belajar dari Pak Obong itu. Oh iya. Ya, Rosi. Pak Rozi, Rozi, ya oke. Pak Rozi. Oh ya akhirnya saya bisa lah gitu loh, gitu Pak. Kalau untuk sambal, kalau untuk ayam juga gitu aja, sama. Kita cari supplier. Kalau di saya di ayam kita nyari supplier yang harian, mingguan dan bulanan. Kalau misalkan harga lagi harian kita naik ya kita cari yang bulanan, gitu. Yang bulanannya juga misalkan naik, pokoknya hari ini kita mau order, kita lihat dulu yang harian yang mahal, apa yang bulanan yang mahal, ya kita cari yang terendah. Kita ordernya yang terendah. Iya, jadi kalau bisa cari banyak supplier juga, Supplier. jadi kita tahu. Jadi Pengalaman dia- saya seperti betul, jadi nggak mainin harga. itu. Betul. Oke, kan namanya juga harus kerjasama kan. Betul. Karena kalau misalkan, ya alhamdulillah ya insya Allah kalau nasi ayam tampilnya rame, orderan ayamnya ke supplier kan juga banyak kan. Rame, Kalau betul. kita kasih wawasan seperti itu, edukasi seperti itu, harusnya mereka mensupport. Termasuk jangan sampai ayam yang cacat, ayam Betul. mati, Hmm. ayam tiren, Tiren, gitu. Karena iya. namanya ayam tiren, kita sharing juga untuk sahabat Ras FM ya. Karena 3 orang di sini perayaman semua ya. Jadi namanya ayam tiren itu Mas Boni ya. Ayam tiren itu ayam mati kemarin ya. Itu kalau misalkan direbus, dikukus, itu hasil pemasakannya tetap tiren, tetap beku. Darah gumpalnya itu tetap ada, nggak bisa ditipu, betul? Betul. Betul. Nah Betul. ini ilmu juga, kecuali kalau ayamnya maaf dibikin mie ayam, Nggak dicincang, itu kan nggak ketahuan, Tidak terlihat. nggak terlihat gitu. Tapi kalau yang namanya ayam bakar, apalagi ada porsiannya setengah ekor gitu kan gede banget ya kan, 1 potong 4 aja masih kelihatan ya. Maksudnya kalau setelah diproses dimasak, dibakar itu direbus pun yang cacatnya tadi tetap akan kelihatan. Betul, betul. Begitu ya, penting ini. Betul. Oke, ada lagi banyak yang sudah nanya. Assalamualaikum, Umi Jakarta Selatan ya. Seneng nih kalau banyak yang nanya. Artinya kita memang Direspon ya. nggak berbagi ilmu, karena manfaat ilmu ini, ilmu yang bermanfaat akan jadi Amal jariah. amal jariah gitu. Penting nggak sih didesain kemasan dan logo pada suatu brand makanan? Saya lihat dus tampol ini penuh warna dan karakter. Wah, dia sudah tahu nih di depannya sudah tahu banyak makanan dan karakter katanya. Ya. Nah, gitu. Apakah penting sih desain kemasan itu? Penting nggak sih? Gitu. Ini menurut saya nih. Silakan, Oke, silakan. menurut saya ini tampol yang desain warna menu ini dulu waktu pertama kita desainnya memang seperti kayak gini. Oh, yang merah ini. Desain di awal ini dulu cuman kuning tampol besar kayak gini, hijau. Cuman yang besar ini aja tanpa foto apa-apa, Niatnya kita hanya nge-branding waktu itu biar orang mengingat di mereknya, brandnya. Jadi dia biar kosong, nggak konsen dengan gambar-gambar yang di belakangnya. Awal setahun 2 tahun kita pure konsentrasi di brandingnya.